Oh iya, lupa mute. Ya, selamat datang seluruh teman-teman dan juga para peserta yang hadir untuk biro kita pada hari ini. Hari ini kita akan bincang rohani atau bihun yang akan dipimpin oleh saya, Payo, Evel, Karen, Viko, Jojo, dan Ina. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang apa sih, Ina? Ya, hari ini tema pembicaraan kita itu adalah keresahan akan masa depan murid-murid kelas 11 IPA 2. Nah, kenapa topiknya ini? Karena berdasarkan faktor sosial dalam lingkungan terkecil yaitu kelas kita, terlihat keresahan yang semakin meningkat mengenai masa depan, terutama dalam pendidikan bidang kuliah. Nah, tujuannya yang pertama, mengajak semua murid MIPA 2 untuk lebih mengandalkan Tuhan dalam masa depan. Dan kedua adalah sharing antar teman. Sebelum memulai bincang rohani kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengundang kami ikut serta dalam bincang rohani ini. Dengan rendah hati kami datang membawa serta pujian, syukur, suka duka, dan segala kekurangan serta dosa-dosa kami. Berikanlah rahmat kebijaksanaan, kesucian, dan kesetiaan bagi para pelayan biro, agar mereka mampu membawa kami semakin dekat kepadamu. Kami juga mohon rahmat persekutuan dan kekuatan bagi mereka yang tak bisa hadir dalam ibadat hari ini. Bantulah mereka yang berada dalam berbagai kesulitan, agar mereka pun sadar bahwa hanya dalam persekutuan cintamu, orang yang susah akan dihibur, yang berbeban berat akan diringankan, dan yang tanpa harapan akan memperoleh kepastian kembali. Semoga rahmat-Mu melimpah atas kami semua yang berkumpul dalam nama-Mu. Sebab dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya kita akan mendengar bacaan Injil yang akan dibacakan oleh Jojo. Berikut adalah bacaan Injil. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 6 ayat 25 sampai dengan 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengubah khawatir menjadi kemenangan.
Khawatir bagaikan musuh terselubung yang dapat menggerogoti kekuatan rohani, menjauhkan hubungan dengan Tuhan, mengacaukan fokus hidup, bahkan juga bisa menyeret seseorang dalam kejatuhan rohani yang sangat dalam. Tuhan tidak ingin umatnya hidup dalam kekhawatiran. Yang dijanjikan Tuhan adalah hidup bebas dari ancaman khawatir, sehingga hubungan dengan Tuhan dapat dipelihara dengan baik, bahkan semakin ditingkatkan. Kisah hidup Abraham begitu kompleks, dan di antaranya ada yang mengajarkan bagaimana kita harus menghindari kekhawatiran. Kita akan melihat bagaimana kekhawatiran itu menular dan memberi dampak yang sangat negatif dalam perjalanan iman Abraham. Tuhan ingin hidup anak-anaknya menjadi berbeda dan tidak seperti orang lain di luar Kristus yang diperdaya oleh kekhawatiran. Tuhan bahkan memberikan kunci kemenangan untuk mengatasi kekhawatiran. Kunci kemenangan itu harus dipraktikkan dalam kehidupan sehingga kekhawatiran yang ada dapat dikalahkan dan disingkirkan. Nah, hati yang penuh syukur adalah kunci penting untuk meraih kemenangan atas kekhawatiran tersebut. Mengucap syukur atas keberadaan dan otoritas Allah yang Maha Kuasa yang sanggup memelihara dan menjaga hidup kita. Mengucap syukur atas pertolongan yang sudah disediakan Tuhan untuk masalah kita. Mencurahkan isi hati pada Tuhan dengan sikap yang salah justru membuat seseorang menjadi semakin menyalahkan Tuhan. Sebaliknya, menyampaikan keluh kesah pada Tuhan dengan hati yang penuh syukur akan membebaskan kita dari cengkraman kekhawatiran dan membuka mata kita untuk melihat pertolongannya. Intinya, menghabiskan waktu dalam kekhawatiran tidak akan ada gunanya. Sebab itu, jauh lebih bijak dan lebih bermanfaat untuk berhenti khawatir dan memakai waktu untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang mencari akan menemukan, yang mengetuk akan dibukakan pintu, yang meminta akan mendapat. Mencari kerajaan Allah bukanlah hal yang sulit, namun membutuhkan komitmen yang bulat dan penuh keseriusan. Tiap kali khawatir menyerang, maka yang dapat kita lakukan adalah mematahkannya dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Jangan biarkan kekhawatiran menjauhkan diri kita dari hadirat Tuhan. Tetaplah memelihara saat teduh bersama dengan Tuhan, karena justru itulah kunci penting untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Semakin memahami kuasa dan karakternya, membuat kepercayaan kita akan janjinya semakin teguh dan kokoh. Dan dengan demikian, tidak membiarkan kekhawatiran menguasai hati kita sedikit pun. Mari menjalani tahun yang baru ini dengan kemenangan, dan bukan dengan kekhawatiran. Amin.